khususnya keluarga besar Bapenda di Jakarta dan yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita doakan beliau sehat, berkah selalu. Kepala Bapenda DKI Jakarta Ibu Hajah Lucy, Pak Wakil Haji Elva, dan Ibu Hajah Umi. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan, keberkahan dunia dan akhirat, seluruh eselon 3, eselon 4, sivitas dan sahabat-sahabat Bapenda DKI Jakarta, seluruh jamaah, sahabat yang mengikuti kajian pembacaan suratul kafir dan mau'izah hasanah melalui Zoom meeting ini. Di dunia ini ada beberapa contoh ya, karena sebetulnya Recording in apa yang progress. terjadi di sekitar kita itu contoh. Sebut saja Pak Anwar Ibrahim, ya Prime Minister, ya beliau Perdana Menteri Malaysia. Sebelumnya beliau adalah ketua wakil Perdana Menterinya Mahathir Mohamad, termasuk petinggi UMNO, partai terbesar di Malaysia. Tapi masih beliau rupanya diuji oleh Allah, beliau masuk penjara dengan tuduhan ABCDE. Cukup lama di penjara beliau, subhanallah. Tapi coba lihat Anda hari ini, siapa pemimpin Malaysia? Siapa yang memberikan speech di Majelis Umum PBB September kemarin? Dialah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Jadi hidup itu Bapak Ibu bukan dilihat awal, bukan dilihat akhir, tapi lihat ujungnya. Ya, ujungnya bagus tidak? Husnul khatimah. Nah, kita ingin mungkin di dunia kita tidak survive secara ekonomi, tidak survive secara jabatan. Tapi pastikan jangan sampai kita tidak survive di hari kiamat. Sebaliknya kita survive jabatan, survive kemewahan, dunia, rizki kita di dunia, tapi tidak survive. Di mana? Di hari kiamat. Contoh, Donald Trump, survive dia jadi presiden. Tapi setelah jadi presiden, subhanallah, mesti kejaksaan, sempat di penjara, sana sini. Sekarang untuk nyapres saja beliau susah. Nah, pilih mana kira-kira Bapak Ibu? Tentu kita pengen milih yang ketiga, awalnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Tapi itu sulit, subhanallah. Nah, pilihannya tentu saya tidak membandingkan antara Malaysia dengan Amerika, tapi bandingkan saja antara Anwar Ibrahim dengan Donald Trump. Tentu keduanya keyakinannya berbeda, tapi saya ingin lihat dari sisi, coba lihat dulu di penjara, tapi sekarang menjadi Perdana Menteri. Dulunya susah. Ya, Donald Trump dulu presiden, sekarang di penjara. Ya, nah artinya apa? Yang mesti kita kejar Bapak Ibu, andaikan nanti ruh terlepas dari jasad kita. Apakah kita dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah? Ayat yang kita baca salah satunya di surat Al-Kahfi tadi ayat 49. Ya, wa'uridu 48 49. Wa'uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Itu semua nanti kita berbaris di padang mahsyar. Kalau yang tidak punya keyakinan syahadat itu nggak lewat siratal mustaqim, langsung ke neraka. Tapi yang punya keyakinan syahadat untuk ke surganya Allah mesti lewat siratal mustaqim. Apakah dia melompat, apakah dia terbang, apakah dia cepat, atau dia lambat, bahkan dia meleset, terjatuh ke neraka. Subhanallah. Nah, nanti di baris ayat inilah nanti Bapak Ibu ketika kita ada di bibir Siratal mustaqim yang dibacakan oleh Allah, wa'uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Inilah ayat yang dibacakan Allah sekarang, ya, nanti kapan? Ketika kita mau menyeberang Siratal mustaqim, ayat yang akan dibacakan oleh Allah ini dapat bocoran dari Al-Quran. Ayat inilah yang akan dibacakan Allah nanti ketika kita berbaris di depan siratal mustaqim. Allah akan membaca ini. Dulu kalian nggak nyangka ya, bahwa kejadian ini nggak bakal ada ya, bahwa kalian nggak akan nyebrang siratal mustaqim. Kalian sekarang ketakutan ya, kalian nggak nyangka kejadian ini nggak bakal ada. Subhanallah. Ayat yang akan Allah baca nanti, kita dikasih bocoran oleh Allah. Kita berbaris, mau ngapain? Mau nyebrang siratal mustaqim. Subhanallah. Setelah itu apa? Dibagikan buku amal. Kaget itu.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan masing-masing diberikan rapor. Tuh, nah ini nih lapor kalian, LPJ kalian. Subhanallah. Ternyata tak satu pun yang luput dari catatan Allah. Ngigaunya kita, subhanallah, maksiatnya kita. Itu semua tercatat baik di buku ini. Nggak bisa di mark up, nggak bisa dimanipulatif, nggak bisa bikin undang-undang. Agar apa? Agar buku amal ini tidak terbaca. Sehingga yang kita lakukan seolah-olah benar. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, ternyata, ya Allah. Ketika mereka dapat rapor masing-masing. Ini saya tanggal sekian. Kok ada catatannya? Subhanallah. Yang kecil pun ada, nggak ada yang luput. Hari ini kan kita melihat ada namanya jejak digital tuh. Ya kan? Bahwa jejak kita nggak bisa hilang. Apalagi nanti jejak kehidupan kita semuanya ada. Subhanallah. Menariknya lihat di ayat 40 Bapak Ibu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Iblis itu dulunya bagian dari jin. Tapi iblis tuh salah gaul nih. Subhanallah. Disuruh sujud, malaikat, jin, iblis nggak mau. Yang sujud mana? Hanya malaikat saja. Nah, iblis itu, ya jin itu dulu dia termasuk malaikat Azazil. Tapi karena salah gaul Bapak Ibu jadi iblis. Karena itu kalau kita iman kita lemah Pak ya, cari teman-teman yang baik. Cari organisasi yang baik Bapak Ibu. Cari kolega yang baik. Begitu tuh ya. Nah, balik lagi ke ayat 49 bahwa tidak ada satu kegiatan pun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Ibunda Khadijah ketika mau wafat ya, dia bilang ke anaknya, Fatimah putriku, bilang ke ayah, nanti kalau ibu wafat, kain kafannya itu bilang ke ayah kain kafannya pakai sorban ayah ya. Subhanallah. Maksudnya sorban siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Lalu Fatimah ngomong ke ayahnya, ayah, sambil nangis tuh ya. Kalau ibu wafat nanti ayah, nanti sorban ayah diminta ibu jadi kain kafannya. Rasulullah nangis. Apa kata Rasul? Amal dia luar biasa. Agama ini menjadi hidup. Dakwah Islam bisa menyebar ke seantero. Ini karena kontribusi hartanya Khadijah. Subhanallah. Lantas Rasulullah buru-buru menemui Khadijah. Istriku, kenapa yang kau pinta hanya sorban? Hartamu nggak sebanding dengan sorban yang akan jadi kain kafanmu. Apa jawab Khadijah? Aku takut ya Rasulullah. Ketika aku minta lebih khawatir amalku berkurang. Sedangkan untuk menghadapi hari kiamat amat sangat meletihkan, mengkhawatirkan. Aku nggak mau ada amalku yang terkurang. Subhanallah. Coba lihat Bapak Ibu. Inilah sebetulnya yang pas, yang menjadi peribahasa. Ya, bahwa pada laki-laki hebat ada perempuan hebat. Ini Khadijah sebetulnya. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Muhammad, kami dapati Anda itu dulu fakir. Kami kayakan dengan cara kami nikahkan Anda dengan Khadijah. Dakwah jadi hidup. Subhanallah. Padahal Khadijah bisa minta lebih. Apa kata Rasul? Kenapa yang kau minta hanya sorban? Hartamu luar biasa. Habis buat dakwah. Aku takut Rasul ketika aku banyak minta. Amalku berkurang. Coba Bapak Ibu. Padahal amalnya luar biasa. Ya, Nabi itu sampai mengatakan apa? Arba afdhalun nisa'i ahlil jannah. Oh. Ada perempuan terbaik di surga. Coba lihat, bukan perempuan terbaik di dunia. Ya. Ada 4 perempuan terbaik di surga. Pertama yang Nabi sebut, Khadijatil Kubra, Khadijahku yang agung. Subhanallah. Gitu aja dia, mintanya nggak banyak. Khawatir kalau minta banyak ke Nabi, apa? Amalnya berkurang. Kita udah amal kurang, subhanallah. Maksiatnya luar biasa.
STMJ, sholat terus maksiat jaya. Mudah-mudahan dengan kajian suratul kahfi sedikit demi sedikit dosa kita yang membunuh dikikis oleh Allah. Mungkin nggak sekaligus dikikis oleh Allah. Hati yang keras mungkin dengan membaca suratul kahfi, zikir, mau'izah hasanah, sedikit demi sedikit bisa lembut. Subhanallah. Begitu ya. Membaca suratul kahfi di hari Jumat. Mudah-mudahan hidup kita husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulah. Ya Allah, jangan pernah kau wafatkan kami ketika dosa kami membunuh. Jangan pernah kau wafatkan kami ketika kami sedang durhaka. Kami belum salat. Kami masih ingkar. Kami masih sombong. Wafatkan kami ya Allah ketika kau pastikan amal kami cukup untuk membeli pintu surga. Amal kami cukup ya Allah untuk datangnya ridha-Mu. Pastikan putra putri kami soleh solehah, hafiz hafizah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.